Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andre dari kelas 11 IPS 3. Pada video kali ini, saya akan membuat pot gantung yang berbahan dasar kain bekas dan semen. Simak videonya baik-baik ya. Oke teman-teman, untuk alat dan bahannya, yang pertama adalah kain. Kain ini saya menggunakan celana bekas. Yang kedua adalah air, yang saya gunakan untuk mencampur semen agar menjadi adonan semen. Yang ketiga adalah semen. Semen tersebut adalah bahan dasar pembuatan pot gantung kali ini. Yang keempat adalah cetakan pot. Cetakan ini terbuat dari ampas kayu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik agar dapat membentuk pot sesuai yang kita inginkan. Yang kelima adalah gunting. Gunting ini saya gunakan untuk memotong kain. Yang keenam adalah pilok. Pilok ini digunakan untuk mewarnai pot. Yang ketujuh adalah wadah semen. Wadah semen ini digunakan sebagai wadah untuk mengaduk semen yang bercampur dengan air. Yang kedelapan adalah kuas. Kuas ini digunakan untuk menambal permukaan pot yang masih kasar. Yang kesembilan adalah kawat. Kawat ini digunakan untuk mengikat ujung bawah kain. Yang kesepuluh adalah kayu. Kayu ini digunakan untuk membuat lubang saluran air pada pot. Kemudian yang terakhir adalah sarung tangan. Sarung tangan ini saya gunakan untuk alas tangan ketika mengaduk semen, agar tangan kita tidak berkontak langsung dengan semen. Oke teman-teman, untuk langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan kain yang sudah saya potong sebelumnya. Dan sekarang ini saya akan membuat lubang gantungan pada pot, yaitu pada bagian atasnya menggunakan gunting. Dan hasilnya seperti ini, dan bagian bawahnya seperti itu. Untuk langkah kedua, di sini saya menyiapkan kembali kain dan mengambil potongan kayu yang sudah kita siapkan. Kemudian simpan di bagian bawah pot, kemudian dililit pada potongan kayu tersebut. Kemudian ambil kawat dan lilitkan pada potongan kayu tersebut pada bagian bawah kain itu. Pembuatan ini berguna sebagai saluran air pada pot, agar air tersebut tidak tergenang pada pot. Lakukannya secara perlahan saja dan tidak perlu terburu-buru, agar prosesnya dan hasilnya akan lebih baik dan tidak miring-miring. Oke, untuk hasil lilitan bawah potnya seperti ini. Untuk langkah ketiga, sebelumnya saya menggunakan sarung tangan terlebih dahulu sebelum mengaduk semen. Tujuannya agar tangan kita tidak kotor saat berkontak langsung dengan semen. Jika sudah, kita akan masuk pada tahap pengadukan semen. Oke, pada tahap ini saya akan mengambil semen dan kemudian kita masukkan ke dalam wadah semen. Kita mengambilnya secukupnya saja sesuai kebutuhan pot kita. Oke, setelah itu kita menuangkan air ke dalam wadah semen yang sudah terisi semen itu. Kemudian kita aduk sampai merata. Untuk aduknya perlahan saja, tidak perlu terburu-buru agar hasilnya dapat bagus. Untuk hasilnya seperti ini. Adonannya jangan sampai encer dan juga jangan sampai terlalu kering, agar kita mudah dalam mencampurkannya dengan kain nanti. Setelah mengaduk semen, di sini saya mengambil potongan kain tadi dan memasukkannya ke dalam wadah semen. Di sini saya melakukannya secara perlahan saja agar
semua permukaan kain terlumuri dengan sempurna dengan adonan semen. Tujuannya agar saat pot kering tidak ada bagian pot yang lembek karena tidak tercampur rata dengan adonan semen tadi. Setelah melumuri kain tersebut, kemudian kita memasukkan cetakan ke dalam kain tersebut untuk membentuk pot sesuai yang kita inginkan. Lakukannya secara perlahan saja agar hasilnya akan lebih baik. Jika potnya sudah kering, di sini saya mengaduk adonan semen lagi. Saya mengambil sedikit semen secukupnya karena di sini saya akan menambal permukaan pot yang masih kasar. Untuk adonannya dengan adonan yang lumayan encer agar permukaan pot tersebut dapat menjadi licin setelah kita melumasnya dengan kuas. Oke teman-teman, ini adalah hasil pot yang sudah kering tadi. Dan sekarang kita akan menambal permukaan pot yang masih kasar menggunakan adonan semen yang kita buat tadi. Lakukannya secara perlahan saja dan dengan agak sedikit ditekan agar dapat sampai ke pori-pori yang belum terkena. Di sini saya akan mempercepat videonya agar tidak memakan waktu yang lama. Oke, hasilnya seperti ini setelah saya memberi adonan semen yang tadi kepada permukaan pot yang kasar. Kemudian kita tunggu sampai kering hingga besok. Oke, ini adalah hasil pot yang sudah kering setelah penjemuran dalam sehari lebih. Kemudian kita akan memberi warna pada pot menggunakan pilok. Semprotnya dengan jarak sekitar 30 cm agar mendapatkan hasil warna yang baik. Oke, untuk hasil potnya seperti ini setelah pengecatannya, dan kita akan tunggu hingga kering. Untuk pewarnaan memakai pilok tidak membutuhkan waktu lama untuk pengeringannya. Oke, ini adalah hasil dari pembuatan pot kita kali ini. Saya memberi warna hitam karena cocok untuk pot gantung dan kontras sesuai dengan warnanya. Oke teman-teman, setelah menyaksikan video pembuatan pot gantung tadi, semoga teman-teman dapat memahami dan mencobanya di rumah. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share ke teman-temannya juga. Terima kasih.